Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut, yang digaungkan, yang disosialisasikan orang sekarang i'tiqad, ternyata syirik. Mereka mengumbar berbagai macam opini, ini keyakinan saya, ini adalah akidah saya. Ternyata yang diklaim akidah, yang diklaim keyakinan itu syirik. Huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an, bahkan sejatinya adalah kesyirikan yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Betapa banyak di kalangan sekitar kita, terutama di kampung-kampung, meyakini bahwa ini adalah keyakinan saya, bahwa sedekah bumi merupakan tradisi yang baik, keyakinan. Sedekah laut, bahkan ada di antara mereka menolak bagebluk dengan membuat orang-orangan. Entah itu diletakkan di depan rumah-rumah, atau di jalan-jalan, atau di sawah-sawah. Ini adalah keyakinan saya. Bahkan dia klaim ini adalah kearifan lokal. Huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an, sejatinya adalah syirik yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali yang diklaim orang awam keyakinan dan akidah, ternyata itu adalah kesyirikan. Mengandung kesyirikan, minimal bisa menjadi pintu menuju kepada kesyirikan. Satu contoh, di antara mereka sedang mengadakan tumbalan, sedang melakukan tirakatan, sedang melakukan pengembaraan. Ternyata tirakatannya, pengembaraannya itu di dalam rangka untuk pengabdian dia kepada jin, yang itu adalah syirik yang diturunkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya itu aja, wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi, dan itu sejatinya yang Rasulullah SAW dulu perangi orang-orang musyrikun karena kesyirikan itu, yang dia yakini orang sebagai i'tiqad, yang dinyatakan orang sebagai suatu i'tiqad, keyakinan yang harus dibela mati-matian. Fa'alam, maka ketahuilah, anna syirkal awwalina, sesungguhnya syirik orang-orang dahulu, akhafu min syirki ahli zamanina bi amrayni. Setelah kita mengetahui fakta di sekitar kita, klaim-klaim keyakinan dan i'tiqad yang itu sejatinya adalah kesyirikan, maka jadinya kita itu mengetahui bahwa syiriknya orang-orang pada zaman dahulu yang diperangi Rasulullah, yang didakwai oleh Rasulullah, itu masih lebih ringan ketimbang kesyirikan orang-orang pada zaman sekarang. Lebih berat, lebih parah. Dan bahkan mereka itu lebih berani untuk melakukan pelanggaran kesyirikan. Nanti kita akan berikan fakta-fakta, contoh-contoh di sekitar kita. Kita bukan berhalusinasi, kita bukan hanya sekedar mengklaim atau beropini, tidak. Kenapa dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah? Dengan dua alasan. Yang pertama, annal awwadina la yusyrikuna, mereka orang-orang dahulu tidak menyekutukan Allah, wala yad'una al-malaikata wal awliya wal awsan ma'allah illa firraha. Ini jadi orang-orang zaman dahulu yang didakwai oleh Rasulullah
sampai akhirnya diperangi Rasulullah supaya dia berpindah dari kesyirikan mereka menuju kepada tauhid, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mereka itu tidaklah menyekutukan Allah, tidaklah mereka itu berdoa kepada malaikat, kepada wali, kepada berhala, kecuali dalam keadaan raha, yaitu ma'mur, dalam keadaan sejahtera. Wa amma syiddatu fayukhlisuna lillahi du'a. Adapun dia dalam keadaan susah, terjepit, mereka mengikhlaskan diri kepada Allah. Cek di dalam surat Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik perahu dihempas oleh badai kencang, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika Allah selamatkan kembali ke daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Wa amma fi syiddah fayukhlisuna lillahi du'a. Jadi mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah malaikat, berdoa kepada selain Allah itu dalam keadaan makmur dan sejahtera. Adapun dalam keadaan mereka susah, terjepit, mereka mengikhlaskan ibadah dan juga doa kepada Allah, seperti yang ada di dalam surat Al-Ankabut dan juga di dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian tertimpa bahaya di dalam lautan, maka kamu berdoa mengikhlaskan kepada Allah di dalam doanya, permohonannya, permintaannya. Falamma najjahum ilal barri a'radtum. Ketika kalian diselamatkan ke daratan dalam kondisi aman dan sejahtera, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura. Manusia itu memang mudah sekali ingkar. Tapi sekarang subhanallah, fakta-fakta ini mereka hilangkan semuanya. Qul ara'aytukum in atakum adabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad, apakah jika kalian tertimpa azab, datang kiamat, apakah tetap berdoa kepada selain Allah? Enggak. Bal iyyahu tad'un, bahkan kamu hanya akan menyembah Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, sampai Allah berikan jalan keluar, singkap seluruh hal-hal yang sekarang ini membuat susah. Insya'wa tansawna ma tusyrikun. Wa idza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih, dalam firman Allah, sampai tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar, surat Az-Zumar ayat 78. Jadi ketika manusia itu tertimpa mara bahaya, itu mengikhlaskan doa kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi setelah dia dalam keadaan makmur, sejahtera, aman, mereka kembali berbuat syirik lagi. Wa qawluhu ta'ala wa idza ghasyiyahum mawjun kadhulali da'ullaha mukhlishina lahuddin. Sama intinya, kita bisa simpulkan dari ayat-ayat tersebut bahwa orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah yang diperangi oleh Rasulullah itu syirik dalam keadaan aman, nyaman, tenang, sejahtera, dan tentram. Adapun dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, sulit, terhimpit berbagai macam masalah, diterpa badai ketika dia menaik perahu di lautan, maka mereka kembali ikhlas berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Tapi kenyataan sekarang, susah, senang, nyirik. Itu sekarang ini susah, senang, syirik.
Dalam keadaan makmur sejahtera, mereka berlomba-lomba melakukan berbagai macam kesyirikan. Di acara perayaan mereka penuh padat dengan berbagai macam simbol-simbol kesyirikan. Dalam keadaan susah, paceklik, mereka juga syirik. Panen melimpah ruah, mereka melakukan berbagai macam persembahan kepada Dewi Sri. Tapi saat sekarang padinya atau tanamannya diserang hama, baik wereng maupun tikus dan yang lainnya, mereka pergi ke dukun, meminta berbagai macam persyaratan yang semuanya adalah mengandung kesyirikan kepada Allah. Nas'alullah al-afiyah. Faman fahima hadhil mas'alah allati wadahaha Allah fi kitabih. Siapa yang memahami permasalahan ini dengan baik, yang Allah jelaskan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, wahiyya annal musyrikin alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yad'una Allah wa yad'una ghairahu fil raqa, dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah pada saat dia dalam keadaan aman, tentram, damai, sejahtera. Wa amma fi dharra, adapun dalam keadaan masa-masa sulit, wasyiddati, dalam keadaan masa-masa dalam kejepit, fala yad'una illa Allah wahdahu la syarikalah, tidaklah mereka itu berdoa kecuali mengikhlaskan permohonannya, permintaannya, kembalinya kepada Allah. Wa yansawna sadatahum, mereka lupa semuanya kaitannya dengan persembahan-persembahan selain Allah. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Dari sini kita bisa terang benderang mendapatkan satu perbedaan yang sangat nyata antara kesyirikan pada zaman kita sekarang dengan kesyirikan pada zaman dahulu. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhil mas'alah fahman rasikha. Akan tetapi, manakah di antara kaum muslimin yang memahami hal ini? Mereka tetap dalam keadaan bandelnya, keras kepalanya. Bahkan subhanallah, saya mendapatkan satu keajaiban. Dalam kondisi yang berat ujian seperti ini pun, tampilan orang tidak menunjukkan dia takut kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mempertajam ibadah, memperpadat zikir, mengajukan berbagai macam pengajuan, permohonan dan permintaan dalam bentuk isti'anah pun, istighosah pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di antara mereka datang ke pekuburan, datang ke tempat keramatan, dan bahkan ketika jatuh miskin pun mencari pesugihan-pesugihan dengan cara yang menyesatkan dan bahkan memalukan, memilukan. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan bagian daripada itu. Memang kesadaran itu didapat. Inna fi dzalika la dzikra. Itu semuanya bisa menjadi dzikra, peringatan. Liman kana lahu qalbun, orang yang betul-betul masang hatinya. Hatinya itu diberikan ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang kuat, kemudian setelah itu diamalkan. Ya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Seperti itu. Jadi fokus betul-betul, konsentrasi betul-betul, menghadapkan wajahnya, menghadapkan pikirannya, menghadapkan tekadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru nasihat itu bermanfaat. Apalagi sekarang ini orang pemahamannya rusak. Dalil-dalil yang sampai kepada dia palsu alias bohong. Coba bayangkan, apa yang bisa kita harapkan? Jadi pemahamannya rusak. Khabar dan dalil yang sampai kepada dia adalah palsu. Tujuannya mereka juga rusak, mengikuti hawa nafsu. Kemana? Pasti dia itu lebih mudah kepada liang kesesatan daripada petunjuk kepada
al-haq, yaitu dinul Islam. Itu sebab yang pertama. Al-amru tsani, sebab yang kedua, annal awwalina yad'una ma'allahi unasan muqarrabina 'indallah. Jadi orang-orang dahulu itu menyembah bersama Allah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Imma anbiya, di antara mereka menyembah nabi, makhluk masih mulia. Wa imma auliya, masih mulia. Wa imma malaika, juga masih mulia. Minimal makhluk-makhluk yang bersih, benda-benda yang suci. Yad'una asyaran, adalah suci, tidak najis. Aw ahjaran, benda suci, tidak najis. Mudhi'an lillah, semuanya adalah dalam rangka bertaat kepada Allah. Laysat asiyatan, tidak bermaksiat. Wa ahlu zamanina, tapi orang-orang musyrikun pada zaman sekarang ini, yad'una ma'allahi unasan min afsaqin nas, menyembah bersama Allah orang-orang yang jelas-jelas fasik. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahkuna anhum, mereka-mereka yang mereka agungkan, mereka kultuskan, mereka sembah, bahkan mereka beri cerita dengan terang-terangan di antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, makhluk-makhluk yang mereka agungkan itu jelas-jelas terkenal berbagai macam kriminalitas, kejahatan, keburukan, dan juga kekejian berupa perzinaan, pencurian, dan kemungkaran. Wa khairu dzalika, contoh faktual lain. Bagaimana orang berbondong-bondong di Gunung Kemukus menyembah tradisi seks, ritual seks, dengan mengikuti, mengagungkan yang namanya, katanya, Kiai Samudro. Ya, coba bayangkan, siapa Kiai Samudro? Kita nggak jelas. Katanya sih dia itu masuk Islam, ya, mengikuti dakwahnya Sunan Kalijogo. Tapi intinya kejahatan yang diceritakan di dalam berbagai macam cerita menurut tradisi Jawa, bahwa intinya adalah Kiai Samudro ini adalah punggawa kerajaan Majapahit yang selingkuh dengan istri ayahandanya. Coba, yang selingkuh dengan istri ayahandanya, yaitu Ontrawulan. Coba. Jadi akhirnya karena perselingkuhan itu diketahui oleh ayahandanya, yaitu permaisuri ayahandanya, maka akhirnya karena sudah cinta seia sekata bulat, bahkan asmara sudah membara, kalau di dalam Arabnya seperti lagu Magidir, maka dia melarikan diri, bersembunyi sampai Gunung Kemukus. Di sanalah dia melakukan berbagai macam hubungan mesum. Namun di suatu tempat dia akan melakukan hubungan seksual dengan perempuan Ontrawulan yang tidak lain adalah istri ayahandanya. Ini kepergok orang kampung, akhirnya dihukum. Bahkan akhirnya dipancung. Sebelum dipancung dia bernadar, siapa yang bisa meniru perbuatan saya ini, maka dia telah menutupi kekecewaan saya, maka dia akan mendapatkan berkah ini, berkah itu. Subhanallah. Bagaimana? Satu keteladanan yang buruk, yang jelas-jelas terang seperti di siang bolong, seterang matahari, ya, lebih terang daripada kita jelaskan. Mereka dikultuskan, mereka diagungkan, bahkan dijadikan sebagai sumber untuk mencari pesugihan dan ma'isyah. Bukankah di situ ada kesyirikan? Bukankah di situ ada penyekutuan kepada Allah? Bukankah di situ ada maksiat besar yang bisa mendatangkan azab Allah secara bersama-sama, secara kolektif? Dan kalau dia meninggal su'ul khatimah, seandainya dia kaya pun hartanya tidak berkah.
dari fakta itu dan sekian banyak fakta di sekitar kita, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bahwa kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah daripada zaman dulu, menemukan momentumnya, menemukan buktinya, dan ada faktanya. Oleh karena itu, dari sini kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Masya Allah, walladhi ya'taqid fi salih au kalladhi la ya'si mithal khashab wal hajar. Otomatis orang yang meyakini ketuhanannya soleh, ketuhanannya batuan, pohon dan yang lainnya, wal hajar, ahwan, itu lebih ringan mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yashhadu bih. Lebih ringan daripada orang yang meyakini ketuhanan sosok makhluk yang jelas-jelas terang benderang kefasikannya, kesesatannya, kerusakannya dan penyimpangannya, bahkan mereka menjadi saksi akan hal itu semuanya. Mereka menjadi saksi. Setiap hari orang-orang yang wira-wiri ke Gunung Kemukus, bahkan na'udzubillah, untuk mendapatkan pengabulan ritualnya tersebut, hajatnya tersebut, harus melakukan ritual syek 7 kali minimal. Na'udzubillah, na'udzubillah, 7 kali. Yang perempuan mendapatkan pasangan tidak halal, otomatis laki-laki. Yang laki-laki mendapatkan pasangan tidak halal, perempuan. Makanya pelacuran di sekitar sana adalah berkeliaran. Nasallallahu al-afiyah. Bagaimana kita membiarkan hal ini hidup di tengah kita, di sekitar kita? Apakah kita tidak takut azab Allah akan timpakan bersama-sama, yang sebagai pembenar dari firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan satu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Dan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman paling puncak. Oleh karena itu kesyirikan termasuk kezaliman. Dan Allah memberikan satu ancaman. Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, yang melakukan ritual syek di Gunung Kemukus saja, tetapi orang-orang yang diam dan mereka yang tinggal sekitarnya ketika azab Allah itu menimpa, semuanya akan juga merasakan. Dengan demikian, alam sekitar kita harus kita makmurkan dengan tauhid, ibadah kepada Allah, iman dan taqwa, akhlak yang mulia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari atas langit turun dengan derasnya, dari dalam bumi terbuka dengan melimpahnya. Akibat apa? Iman dan takwa. Dan itu tujuan daripada pendidikan yang diamanahkan konstitusi, mencetak generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Idza tahaqqaqta anna alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang sudah menjadi nyata di depan mata kita dan pikiran kita bahwa orang-orang musyrikun yang diperangi Rasulullah SAW ternyata asah uqulan, lebih lurus akal sehatnya, wa akhaffu syirkan min haula, lebih ringan kesyirikannya ketimbang mereka-mereka musyrikun pada zaman sekarang, fa'lam anna lihaula'i syubhatun yuridunaha ala ma dhakarna wa hiya min a'zami syubahihim faskhi sam'aka li jawabiya wa hiya. Ya, jadi mereka ternyata masih juga memiliki syubhat, dan syubhat yang paling berat di antara sekian syubhat yang berat, paling besar di antara yang besar, annahum yaqulun, mereka berkata,
innal ladzi nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syubhat mereka tidak mau disamakan, bahkan dikatakan lebih berat daripada musyrikun pada zaman Rasulullah. Karena orang-orang musyrikun pada zaman Rasulullah itu tidak bersaksi la ilaha illallah, mendustakan Rasulullah, mengingkari al-ba'ats, kebangkitan kiamat, wa yukadzibuna al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an, wa yaj'alunahu sihra, bahkan dia nyatakan sebagai sihir, wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi akan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa nusaddiqul Qur'an, kita membenarkan Al-Quran, wa nu'minu bil ba'si, beriman kepada kebangkitan kiamat, wa nusalli wa nasum, kita salat, kita puasa. Fa kaifa taj'alunana mithla haula? Bagaimana kita sama? Ini syubhat mereka yang paling berat. Di antara sekian syubhat yang paling berat. Ya. Dan apa namanya? Kita harus jawab. Fal jawabu, adapun jawabannya, kalau mereka mengatakan bagaimana kami ini kalian samakan dengan musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, bahkan kami ini lebih berat, lebih parah syiriknya ketimbang musyrikun pada zaman Rasulullah, sementara mereka tidak bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendustakan Rasulullah, mengingkari kebangkitan, mendustakan Al-Quran, sementara kami ini bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membenarkan Al-Quran, membenarkan adanya kebangkitan, kami solat, kami puasa, bagaimana bisa sama? Fal jawabu, jawabnya, annahu la khilafa bainal ulama, tidak ada ikhtilaf di antara para ulama, kullihim semuanya, anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang itu sudah membenarkan Rasulullah fi syai'in wa kadzdzaba fi syai', jadi membenarkan Rasulullah di dalam satu bidang, mendustakan dalam satu bidang, annahu kafir, lam yadkhul fil Islam. Artinya, kalau seandainya sekarang ini ada orang yang sekarang membenarkan tentang apa yang diberitakan oleh Rasulullah tentang siksa kubur umpamanya, tapi mendustakan soal masalah surga neraka, kafir. Sepakat itu. Nggak ada perbedaan. Bahkan dia sekarang kalau membenarkan bahwa jenggot itu adalah sunnah, tapi sekarang menutup aurat itu tidak wajib, saya ingkar itu. Saya mengingkari wajibnya hijab, saya mengingkari kewajiban haji, saya mengingkari sholat, kafir. Andaikan orang tersebut sudah sholat, sudah puasa, yakin bahwa sholat itu wajib, yakin puasa Ramadan itu wajib, tapi dia itu mengingkari haji, kafir. Mengingkari warisan, kafir. Mengingkari haramnya daging babi, haramnya khamr, haramnya zina, meskipun dia sekarang sudah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya dengan tegas, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan Al-Quran, beriman kepada kiamat, bahkan puasanya bagus, sholatnya bagus, tapi dia mengatakan zina itu halal. Gimana? Menurut ijma' para ulama, keluar dari Islam, murtad, kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, lam yadkhul fil Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an. Begitu juga kalau ada orang beriman kepada sebagian Al-Quran, wajahada ba'dahu, mengingkari sebagian ayat Al-Quran, kaman aqarra bit tauhid, seperti orang yang mengakui tauhid, wajahada wujubas salah,
mengingkari kewajiban salat, wa aqarra bitauhid wassalah, atau bahkan dia telah mengakui tauhid, mengakui kewajiban salat, wa jahada wujubaz zakah, tapi dia ingkar akan kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islam. Au aqarra bihadza kufr, itu lebih utama, lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma lam yanqad unasun fi zaman Rasulullah sallam lil haji anzalallahu fi haqqi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kaum murtadin mengakui semuanya, tapi dia tidak membayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar. Mereka mengakui semuanya, tetapi tidak mau haji. Ditegaskan oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahkan wa man aqarra bihadza kullihi, barang siapa yang sudah meyakini seluruhnya bahwa dia bersaksi dengan baik, menetapkan Al-Quran, beriman kepada berbagai macam hal-hal yang wajib diimani, bahkan rukun iman, rukun Islamnya, solatnya ditunaikan dengan baik, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi mengingkari kebangkitan. Dia tidak percaya adanya kiamat, dia tidak percaya adanya siksa kubur, dia tidak percaya adanya sirat, dia tidak percaya adanya surga neraka. Kafara bil ijma', dia keluar dari Islam menurut ijma' para ulama. Wa halla dammuhu wa maluhu, dihalalkan darahnya dan hartanya oleh pemimpin penguasa Islam. Kama qala ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Lihat, innal ladzina yakfuruna billah, orang-orang yang sekarang kufur kepada Allah, wa rasuli, dan utusannya, wa yuriduna, dan dia ingin ayyufarriqu bainallahi wa rasuli, membedakan antara Allah dan Rasulnya, mengimani bi ba'din dan mengkufuri bi ba'd, wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, iman sebagian, kufur sebagian, dan dia menginginkan untuk supaya ada jalan menuju kepada kekufuran iya, keislaman iya. Dia ambil jalan tengah maksudnya, yang pada zaman sekarang ini disebut dengan netral. Dia tidak mihak sana mihak sini. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itu adalah kafir secara nyata. Wa a'dadna lil kafirina adzaban muhina. Surat An-Nisa ayat 150 151. Mereka divonis keluar dari Islam, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Wallahu a'lam bissawab. Fa idza kana Allah qad sarraha bi kitabihi, ketika Allah telah terang-terangan di dalam kitabnya menegaskan anna man amana bi ba'd, siapa yang beriman dengan sebagian Alkitab, wa kafara bi ba'd, dan kufur kepada sebagian Al-Quran, huwal kafiru haqqan zalat syubhat, wa hadhihi hiya alladhi dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitab alladhi arsalahu ilaina. Tayyib. Wa yuqalu aidan, dan juga bisa kita katakan, idza kunta tuqirru, jika kalian sudah mengakui anna man saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai', siapa yang telah membenarkan Rasulullah di dalam seluruh ajarannya, tapi wajahada wujubas salah, tapi mengingkari kewajiban salat, annahu kafir halalud dam, dia keluar dari Islam, halal darahnya, wal mal, dan hartanya, bil ijma', secara ijma'. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in,
Seandainya orang sudah mengakui seluruh syariat Islam, seluruh keyakinan Islam, ilal ba's, kecuali dia mengingkari kebangkitan, wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadan, atau mengingkari puasa Ramadan, wa sadaqa bidzalika kullihi, ya, membenarkan semua, la takhtaliful madahib fihi, tidak ada perbedaan pertentangan antara madhab empat dan bahkan lebih daripada itu selain madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wa qad nataqa bihi al-Qur'an kama qaddamna. Jadi seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, wallahu a'lam bishawab. Cukup, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Kami infokan kembali kepada jamaah bahwa kajian ini adalah kajian khusus muslimah yang diselenggarakan dengan kerjasama dari Indonesian Muslim Student Association Hong Kong atau yang disingkat IMSAK, yang mengikuti kajian ini via online. Materi kali ini ialah melanjutkan dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat dengan tema syirik masa kini lebih parah. Dan bagi jamaah, kita telah memasuki sesi tanya jawab. Khusus jamaah IMSAK yang menyimak kajian ini via Zoom, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan via kolom chat atau disampaikan secara privat kepada admin. Insya Allah akan kita bacakan pada sesi ini. Dan untuk jamaah yang mengikuti via streaming YouTube atau Facebook ZA Official, bisa langsung bertanya via kolom chat atau melalui nomor WhatsApp di 0811 8033 389. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana masih ada sedikit syubhat Ustaz, alias masih bingung sebenarnya kita boleh atau tidak mendoakan orang yang berprofesi sebagai dukun dengan doa seperti misalnya semoga husnul khotimah, atau doa-doa seperti lazimnya seorang muslim yang meninggal lainnya. Sedangkan profesi dukun itu perbuatan kekufuran, tetapi menghukumi dia kufur butuh ditegakkan dulu hujah. Jadi bagaimana sikap kita ketika ada hal seperti itu Ustaz? Baik. Kalau tidak ada bukti kekufuran dan belum ada tegak iqamatul hujjah, sementara dia masih sholat 5 waktu dengan baik plus Jumatnya, maka berhak untuk disolatin dan doakan pengampunan dan dimintakan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi kalau sudah tampak kekufurannya dan sudah ditegakkan hujjah, apalagi dia jelas-jelas meninggalkan sholat, maka dia tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Tidak boleh kita sholati, tidak boleh kita kubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh kita doakan pengampunan dan rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba." Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, walaupun mereka itu kerabat dekatnya. Jadi kaedahnya, kalau tampak jelas kesyirikan, sudah ditegakkan hujjah, kemudian apalagi dia tidak sholat, maka kita tidak boleh menyolati mereka, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh mendoakan pengampunan dan rahmat. Tapi kalau sekarang kita belum melihat kekufuran yang nyata, kemudian belum ditegakkan hujjah, apalagi dia masih sholat, maka kita sholati, kita doakan, kita mintakan pengampunan dan rahmat, termasuk juga husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah atas jawaban dari antum. Kemudian ada pertanyaan kedua Ustaz, di luar tema Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, izin bertanya,
Di media sosial, Ana sering posting tentang ilmu hasil kopas dari tulisan para asatidz dan suami Ana melihat. Karena beliau, suami Ana itu merasa amalannya diserang dan tidak sepaham, maka beliau menjadi marah dan menghina dan sering mengajak berdebat, Ustaz. Dan beliau juga sering berulang kali mengatakan ingin pisah karena hal itu, Ustaz. Lalu bagaimanakah sikap Ana untuk masalah ini? Apakah Ana berhenti mengikuti manhaj salaf ini atau sebaiknya tidak posting soal ilmu-ilmu syar'i tersebut, Ustaz? Tajib. Pertama, ibu harus bijaksana. Terus kemudian harus mencari celah yang baik. Dan tidak banyak memposting sesuatu yang memang masih belum diterima oleh akal sehat dia. Tapi ibu juga tidak boleh berhenti dari kebaikan dakwah. Tidak boleh berhenti dari meniti manhaj yang sahih. Tidak boleh melepaskan satu hidayah, satu nikmat yang mulia ini, yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Nikmatnya hidayah kepada Islam dan sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal islami was sunnah. Nikmat hidayah kepada Islam dan sunnah. Dan yang kedua, nikmatun muqayyadah, nikmat yang terikat kesehatan, oleh penyakit, umur, oleh kematian, anak dan yang lainnya terikat. Tapi yang mutlak, yang betul-betul sempurna adalah ni'matul hidayah ilal islami was sunnah. Makanya Allah sebutkan Islam itu nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Oleh karena itu yang ibu lakukan sekarang adalah satu, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, memohon kepada Allah agar hati suami dibukakan oleh Allah. Dan itu banyak kisah terjadi. Kemudian yang keduanya, ibu mantapkan perjuangan, mantapkan hijrahnya, mantapkan keyakinan kita. Insya Allah tidak akan goyang seberat apapun rintangan yang terjadi. Kemudian yang ketiganya, ya kita di dalam masalah pendekatan. Pendekatan ini kita harus lihat kondisinya, lihat maslahatnya. Ya, jangan hanya share tanpa ada maslahatnya. Harusnya kita letakkan dasar-dasar dulu, rukun iman dia pelajari, rukun Islam dia pelajari, kemudian dikenalkan hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu di sini ada skala prioritas ilmu, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Oleh karena itu untuk mendakwai suami itu dibutuhkan ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika berdakwah, dan yang ketiga sabar setelah berdakwah karena resikonya pasti ada. Apalagi suami yang memiliki pulse, suami yang memiliki otoritas, suami memiliki kendali rumah tangga, tidak mudah. Ya, itu pesan saya, itu nasihat saya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Di masyarakat kita ada sebuah lagu yang berjudul Ya Thayyibah, dan lagu ini mengandung kesyirikan di dalamnya. Mohon dijelaskan, Ustaz, makna Thayyibah ini, karena orang sufi mengartikannya dengan nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Saya tidak hafal banget, coba kita lihat isinya ya. Bagaimana di Qasidah Ya Thayyibah.
Ya. Baik. Ini coba kita baca ya tayyibah ya dhawul ayana istaqnaka wal hawa nadanak ya lamma saral murakkib nasani. Ini semua jadi di sini kalau kita lihat adanya satu pemujaan kepada dirinya sendiri, dan juga ada unsur juga wahdatul wujud, ya, kiblati baitullahi sabir, ya, alani yauman laki zair, ya. Intinya kita harus cerah, ini jauhi, dan kita tidak nyanyikan, dan kita harus jauhi. Dan ini juga yang menyanyikan juga tertuduh dengan tuduhan Syiah. Oleh karena itu ini adalah termasuk qasidah-qasidah murahan yang tidak patut untuk kita lantunkan. Itu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kami ingatkan kembali untuk jamaah yang mengikuti kajian ini via Zoom bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via kolom chat atau dijawab secara private kepada admin. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi yang di luar tema Ustaz? Iya, silakan. Kaitannya dengan sholat Idul Adha Ustaz. Iya. Bagaimana tata cara sholat Id di rumah Ustaz sehubungan dengan anjuran pemerintah karena kondisi pandemi saat ini? Baik. Kalau kita ada keluarga besar, maksudnya anggotanya lebih daripada 3-5, maka kita lakukan secara normal. Sebagai laki-laki kita jadi imam, terus kemudian ada khutbahnya, nggak ada masalah. Caranya kita awali dengan sholat, ya, kemudian setelah itu khutbah. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu, kemudian sholat. Karena mendengarkan khutbah itu wajib kalau sholatul Jum'ah. Sementara sholatul Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika khutbah Id, man ahabba ayyajlis falyajlis wa man ahabba ayyakum falyakum, ya. Barang siapa ingin duduk silahkan, kalau tidak silahkan. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Oleh karena itu, siapa yang ingin sholat Idul Adha nanti di rumah, adab-adabnya, ya, kita bertakbir, dan dianjurkan takbir itu sejak tanggal 1 kemarin. Ya, tanggal 1 ini salah kaprah di antara kaum muslimin. Sunnah banyak mati takbir pada waktu tanggal 1. Karena kita mulai tanggal 1 itu pun yang ingin kurban tidak boleh potong rambut, potong kuku, menghilangkan sisik kulit kita. Ya. Kemudian setelah itu kita perbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih juga. Nah, kalau sudah tanggal 9 mulai ada takbir muqayyad. Jadi sejak tanggal 9 itu ba'da salati subuh kita dianjurkan takbir muqayyad setelah sholat setiap 5 waktu. 9, 10, 11, 12, 13. Dengan demikian pada saat Idul Adha ini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak bebas. Dimanapun, kapanpun, kecuali dalam keadaan berhubungan suami istri dan di toilet. Kemudian muqayyad selepas sholat 5 waktu. Sampai kita ketika sholat Id dianjurkan juga mandi, terus kemudian tidak makan karena nanti kita makan hewan ini, daging hewan kurban, ya. Kemudian setelah itu kita segera sholat, sholat 2 rakaat, rakaat pertama dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada takbiratul ziyadah 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca iftitah, Fatihah, surat.
kemudian rukuk, bangkit dari rukuk, sujud 2 kali, bangkit lagi, rakaat yang kedua, takbir, kemudian takbir ziyadah 5 kali, kemudian baca surat Al-Fatihah, surat yang kita mampu, ya. Kemudian setelah itu rukuk, bangkit dari rukuk, sujud 2 kali, setelah itu tahiyat sampai salam kanan kiri, setelah itu kita berdiri khutbah untuk memberikan nasihat. Itu insya Allah. Tapi kalau kita sendirian, maka cukup sholat 2 rakaat dengan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu dengan cara yang telah saya sampaikan tadi. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya. Bagaimana hukum orang yang mencari-cari siksaan kubur dengan cara merekam HP, menaruh handphone itu di kuburan, kemudian di dalam HP itu terekam suara orang berteriak-teriak lalu merintih. Apakah itu termasuk perbuatan menebak-nebak hal yang gaib, Ustaz? Tayyib. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa ketika seorang kafir dan munafik tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, summa darabahu darbatan, ya, kemudian dipukul dengan cemeti, yasma'uhu, ya, kulla syai'in man yali illa thaqalain, didengar oleh sekitar makhluknya, makhluk sekitarnya kecuali jin dan manusia. Dari hadis ini, ikhwas sekalian, bahwa kita bisa tegaskan setegas-tegasnya bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali Rasulullah atau Rasul yang telah diberikan oleh Allah kemampuan oleh Allah untuk diperdengarkan, ya, selain Rasulullah SAW dan utusan yang telah diperdengarkan siksa kubur, maka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengindra siksa kubur berdasarkan hadis tadi, illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengklaim mendengarkan siksa kubur, rintihan siksa kubur, fenomena-fenomena siksa kubur, ketahuilah itu adalah bohong, halusinasi, dan ditipu oleh jin. Dan betapa banyak jin itu keluar dari kuburan seseorang menjelma